Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Kali ini saya akan mengulas satu buku yang cukup menarik. Tidak seperti biasa, ini akan kami ulas sebuah buku novel karya Bur Raswanto berjudul Tuyat. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia. Dan menariknya lagi, buku yang akan membawa kita ke dalam pusaran Perang Vietnam tahun 1957 hingga 1975 yang ketika kita membacanya cukup menggetarkan jiwa. Apalagi sejarah mencatat dalam kurun waktu Perang Vietnam sebanyak 280.000 orang di pihak Vietnam Selatan meninggal dan 1 juta orang di pihak Vietnam Utara juga meninggal. Sebuah perang yang cukup memakan korban. Nah, buku ini adalah ditulis oleh Bur Raswanto, seorang wartawan terkemuka, dan ini adalah kisah. Buku berjudul Tuyat ini adalah kisah dari Vietnam. Novel ini menggambarkan lika-liku hidup seorang gadis muda bernama Tuyat yang terjebak dalam pusaran penderitaan akibat Perang Vietnam. Sekilas akan saya ulas. Jadi di buku ini tak hanya Tuyat, tapi Anda juga akan banyak menjumpai tokoh-tokoh yang penuh dengan ketakutan, keterpurukan, dan tokoh-tokoh yang dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Tentu ini juga akan sebagai pembaca kita akan kemudian berpikir, saya juga sering ya berada di posisi yang sulit. Nah, seperti yang dihadapi oleh Tuyat. Ya, Tuyat adalah gadis mungil berusia 20 tahunan. Jadi ia terpaksa menghadapi pilihan yang memilukan antara menjual harga dirinya demi menyelamatkan ayahnya yang ditangkap Laksus dan dicap sebagai komunis, atau ia membiarkan dirinya terjebak dalam kehampaan dan keputusasaan. Dalam perang yang melanda negaranya, Tuyat harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Sementara keputusannya menguji batas-batas moral dan keberanian. Untuk bertahan hidup, Tuyat menjadi buruh cuci seragam tentara. Tangannya kemudian menjadi begitu kasar. Padahal ia tidak memilih pekerjaan itu, tapi terpaksa karena memang tidak ada pilihan. Orang tuanya yang dicap komunis membuat semua masa depannya hancur. Padahal awalnya Tuyat ini merupakan asisten seorang peneliti. Jadi pekerjaannya tak lebih hanya berkutat pada membolak-balikkan dokumen, melakukan penelitian dan lain sebagainya. Tapi kini ketika perang Vietnam berkobar, lalu orang tuanya, bapaknya dicap sebagai komunis oleh Laksus, maka semua menjadi padam. Tuyat ini adalah teman Herbert. Herbert ini seorang wartawan asal Jerman. Nah, ketika Herbert harus kembali ke negaranya, Tuyat muncul dalam kehidupan Alimin. Karena Alimin ini berteman dengan Herbert, Tuyat ingin meminta bantuan atas masalah yang dihadapinya, terutama berkaitan dengan Laksus. Tapi ia bingung harus memulai dari mana. Alimin merupakan wartawan asal Indonesia yang meliput perang di Vietnam. Penggambaran bagaimana keganasan perang dikisahkan dengan penuh ketegangan. Alimin pun akhirnya melibatkan diri dalam masalah Tuyat, meminta bantuan Ayahti, siswinya yang sedang belajar bahasa Indonesia, kepada dirinya. Ayahti adalah seorang militer berkedudukan tinggi di pemerintahan. Tentu ini bisa mempengaruhi Laksus dan menyelamatkan ayah Tuyat. Begitu pikir Alimin. Namun setelah lika-liku persoalan yang membelit, setelah didera pilihan-pilihan sulit, Tuyat akhirnya mengambil keputusan. Apalagi Alimin juga kesulitan
tidak bisa mempengaruhi ayah Ti. Dalam upaya menyelamatkan ayahnya, ia memilih untuk mengorbankan dirinya, menghapus dirinya, lalu meninggalkan identitas dan harga dirinya. Karena pilihannya adalah dia mendapatkan uang untuk tebusan ayahnya yang dicap sebagai Laksus, atau dia menjual dirinya kepada seorang mayor di Laksus. Tuyat akhirnya telah mengambil keputusan. Dalam keterpurukan kemanusiaan itu, ia akhirnya memilih membunuh kemanusiaan di dirinya sendiri. Dia dengan sangat terpaksa memilih untuk mengorbankan dirinya untuk kebebasan ayahnya. Ya, saya harus menarik nafas panjang. Novel ini memang tidak sekedar hanya kisah perang, tapi juga refleksi dari masa lalu yang penuh dengan kepedihan dan harapan. Dalam kisah dari negeri perang Vietnam ini, kita tidak hanya mendapat pandangan yang mendalam tentang perang, tapi juga pelajaran tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Saya sangat merekomendasikan buku ini yang mencari pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Apalagi Anda mempunyai pengalaman misalkan dekat dengan dunia jurnalistik, dekat dengan peliputan dan sebagainya. Novel ini menjadi salah satu cara tersendiri untuk membuat laporan yang lebih sastrawi. Jadi bukan laporan jurnalistik yang kaku, tapi ketika membacanya pesan yang disampaikan dapat, dan pengalaman menghadirkan perang itu juga dapat. Oleh karena itu saya akan merekomendasikan buku ini. Bukunya tipis tapi penuh isi. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan buku-buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.